Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini adalah hari Sabtu, berarti kita belajar matematika. Nah, hari ini saya akan mengajar di kelas 8 pada pertemuan kita yang ketiga. Nah, pada hari ini kita akan belajar bab 2. Nah, bab 2 ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius. Jadi, apa aja sih yang kita bahas di dalam koordinat kartesius ini? Nah, jadi subbab yang pertama kita akan belajar sistem koordinat kartesius. Jadi, kita akan belajar pengertiannya, apa sih itu koordinat kartesius, seperti itu. Nah, pada subbab kedua kita akan belajar menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, subbab yang ketiga, kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Subbab keempat yaitu menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita masuk ke materi subbab pertama, membahas sistem koordinat kartesius. Semangat semuanya! Nah, yang pertama, apa sih sistem koordinat kartesius itu? Jadi, sistem koordinat kartesius adalah cara untuk menentukan letak sebuah titik pada bidang datar. Nah, jadi sistem koordinat kartesius ini memiliki dua koordinat, yaitu koordinat X dan koordinat Y. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar ini. Jadi di sini ada gambar koordinat kartesius. Nah, sumbu X biasanya disebut sebagai sumbu datar atau apsis. Nah, itu yang Ibu tunjukkan. Nah, yang garis merah itu ialah sumbu X atau sumbu datar. Ingat, datar. Lalu sumbu Y. Sumbu Y biasanya disebut sebagai sumbu tegak atau ordinat. Nah, yang warna oranye itu adalah sumbu Y. Oke, diingat ya, sumbu X itu mendatar, sumbu Y itu sumbu tegak, berdiri. Oke. Nah, pada sistem koordinat kartesius ini ada perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di titik 0. Itu disebut pusat koordinat. Nah, biasanya posisi titik pada koordinat kartesius ini ditulis seperti ini, X, Y. Seperti itu. Nah, kita lihat pada gambar ini, sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Bisa kalian lihat di gambar ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, pada kuadran 1 itu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya positif. Kalian lihat pada gambar kuadran 1 sebelah sini. Nah, itu contohnya titik 2,3. Yang 2 itu koordinat X dan 3 itu koordinat Y. Selanjutnya, pada kuadran 2 itu koordinat X-nya negatif. Ingat, di kuadran 2 sumbu X-nya negatif, tapi koordinat Y atau sumbu Y-nya itu positif. Ingat. Lalu pada kuadran 3. Nah, pada kuadran 3 ini sumbu X-nya negatif dan koordinat Y-nya negatif juga. Nah, jadi sama-sama negatif. Lalu pada kuadran 4, itu koordinat X-nya itu positif dan koordinat Y-nya negatif. Nah, kita masuk ke contoh. Coba kalian lihat titik A. Titik A 2,3 berada pada kuadran 1. Kita lihat 2,3 berarti X-nya 2, Y-nya 3. 2,3 pada kuadran 1. Betul. Lalu titik B, itu min 2, min 4. X-nya minus dan Y-nya minus. Itu berada pada kuadran 3. Kita lihat X-nya min 2, Y-nya min 4. Oke, benar di kuadran 3. Nah, contoh ketiga, titik C, 3, min 3. Berada pada kuadran 4. Kita lihat X-nya 3 dan Y-nya minus 3. Betul, ada di kuadran 4.
Selanjutnya titik D, min 2,1 berada pada kuadran 2. Kita lihat X-nya minus 2 dan Y-nya 1. Betul, ada di kuadran 2. Paham? Lalu ada titik E, itu 3,-2. Kita lihat X-nya 3, Y-nya minus 2. Berarti ada di kuadran 4. Oke. Nah, selanjutnya pada subbab kedua kita akan membahas menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semangat semuanya. Oke, perhatikan pada gambar ini. Nah, yang pertama, titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kita lihat titik A di sini. Itu dia dari sumbu X berjarak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dari sumbu X dan dari sumbu Y dia berjarak 3 satuan. Nah, lalu pada titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Kita lihat titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Kita hitung dari sumbu Y ke titik B. 1, 2, 3, 4. Nah, dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kita hitung dari sumbu X ke titik B, itu ada 4 satuan. Lalu pada titik C itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Kita lihat titik C. Nah, kita hitung dari sumbu Y ke titik C itu berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Dan jarak titik C dari sumbu X itu 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, paham kan? Kita lihat titik D, itu berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Jadi kita lihat dari Y ke D. Dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Berarti kita hitung dari sumbu X ke D itu ada 5 satuan. Seperti itu. Lanjut. Nah, titik E itu berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Kita hitung dari sumbu Y ke titik E. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Lalu berjarak 5 satuan dari sumbu X. Kita hitung dari sumbu X ke titik E. Nah, selanjutnya titik F. Titik F ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Kita hitung dari sumbu Y ke titik F. 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Kita hitung dari sumbu X ke titik F. Begitu pula dengan titik G dan titik H. Kita hitung nih. Jarak dia dari sumbu Y berapa dan jarak dia dari sumbu X itu berapa satuan. Seperti itu. Oke, dapat dipahami? Nah, sebelum masuki latihan, sebaiknya kalian pelajari materi yang Ibu jelaskan tadi agar lebih paham dan lebih mudah untuk menjawab soal yang Ibu beri. Nah, soal di sini Ibu memberikan sebuah tabel yang berisi 8 soal. Jadi ini kalian menjawabnya seperti penjelasan Ibu sebelumnya. Nah, misalkan nomor 1 itu titik A 2,6. 2-nya itu X, 6-nya itu Y. Nah, jarak dari sumbu X ke titik A itu berapa satuan? Seperti itu. Dapat dipahami? Nah, silahkan kalian coba dengan pelan-pelan. Oke, kalian tulis di kertas dan fotokan, kirimkan ke Google Classroom atau WA pribadi Ibu. Oke, jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian. Nah, udah selesai hari ini. Ingat, kita itu udah belajar tentang sistem koordinat Kartesius dan menentukan posisi pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian pelajari biar lebih paham dan lebih mudah dalam mengerjakan soal. Oke, semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.